Makanya sholat itu ciri khas umat Islam. Kalau puasa, orang Kristen juga puasa, orang Hindu juga puasa, orang Buddha juga, bahkan orang yang tidak beragama juga puasa. Kenapa? Besok udah operasi. Kan gitu ya. Tapi kalau sholat itu ciri khas umat Islam. Yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Makanya sholat itu amalan yang paling pertama kali nanti ditanyain ketika kita dihisab nanti. Fa'in sholuhat apa? Ya, fa'in sholuhat faqad aflaha wa anjaha. Ini hadis yang satu lagi ya. Kalau yang satu lagi begitu. Fa'in sholuhat sa'iru amali, begitu. Tapi ini satu lagi nih, saya kemarin. Maka jika sholatnya bagus, sholatnya baik, sholatnya sempurna, maka orang tersebut yang sholatnya bagus sempurna, dia beruntung dan dia selamat. Langsung Pak dikirim ke surga. Fa'in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau sholatnya rusak, ini sholatnya rusak, ini udah sholat tapi rusak Pak. Kalau nggak ada sholat ya jangan ngaku rusak, nggak guna. Kayak orang punya mobil, tapi mobil rusak gitu. Kalau orang nggak punya mobil, rusak mobil apa? Nah ya ini bagian sholat tapi sholatnya apa? Rusak atau kurang sempurna. Kurang sempurna gara-gara apa? Bisa jadi gara-gara apa? Nggak khusyuk ya. Lagi sholat gini gegebretan baik. Lagi sholat turun gerimis, pakaian di depan belum diangkatin, khusyuk nggak Pak? Pasti dalam hati bilang ya nggak sadar. Itu mengurangi Pak tuh kesempurnaan sholat kita. Atau bacaan kita makhrij hurufnya ada yang tergelincir karena mungkin giginya udah tinggal 2, nyebut shod udah nggak paseh, nyebut shin udah nggak paseh, ngampos, nah ngampos. Akhirnya apa? Tidak sempurna. Nah, ya itu yang rusak. Tapi ada Allah kasih jalan keluar apa? Kalau sholatnya rusak atau kurang sempurna tadi, ini kalau yang kagak sholat yang ngomongin yang ya, nah kagak ada sholatnya nih nyebut apa? Langsung ceburin. Ini mah yang sholat tapi sholatnya kurang sempurna. Apa kalau kurang sempurna? Kata Allah apa? Unduru, suruh lihat ada nggak amalnya, amal sunnahnya. Dicari sholat sunnahnya Pak. Ini dia sholatnya kurang khusyuk. Sholat qobliyah ba'diyahnya ada apa kagak? Oh ada. Nah lumayan tuh sholat qobliyah ba'diyah. Manfaatnya adalah untuk menambal kekurang sempurnaan sholat fardu kita. Begitu juga puasa sunnah Syawal. Itu fungsinya adalah untuk menambah puasa Ramadan kita. Ya kan namanya puasa Ramadan kita disuruh nahan apa? Nahan? Ya kalau lapar, makan, minum gitu biasa itu ya. Tapi biasanya ada yang lain apa? Apalagi ini yang laki-laki ya, yang sudah naik motor kemana? Kita lagi puasa, di depan kita perempuan naik motor, bedana buntung lagi. Hah? Ampun. Kan serba salah itu. Kita liatin dosa, kita nggak liatin jodoh kita. Nah kalau kita bareng naik motor wajib dong. Bukannya sayang, bukan jodoh. Ya, iya. Coba di depan kita. Ya Allah, kita merem begini, nabrak, kita nengos juga. Mau nggak mau ya, kita lihat ke depan, walaupun jangan liatin orangnya, liatin rambutnya.
nggak motor maksudnya. Ya. Nah itu kan kalau puasa begitu kurang. Nah yang kurang begitu, atau mungkin lagi puasa kita berantem sama bini karena bini belum dibeliin baju lebaran, atau dibeliin baju lebaran karena mesen online kekecilan, marah-marah. Akhirnya apa? 2 hari 2 malam kali nagor. Nah, ini kurang sempurna berarti. Nah, ditambah oleh puasa sunnah Syawal kita tadi 6 hari. Nah, makanya penting Pak puasa Syawal itu ya, untuk menambah amaliyah Ramadan kita. Jadi tadi itu ya, sholat sunnah sebisa mungkin kerjain. Yang paling wajib jadi ngomongin Pak, wajib. Ini yang sunnah. Syawal juga begitu. Apa yang waktu bulan Rajab, Syaban, Ramadan kita laksanakan, ya terusin di bulan Syawal. Apa umpamanya? Sedekah jariah. Yang pada punya duit silakan. Sedekah jariah. Ya. Di Musola Nurul Huda tuh. Ustaz Husni bendahara. Kebetulan lagi mau bangun WC apa ya? Bisa pindahin tempat duduk katanya. Udara jutaan, silakan yang punya duit ya. Kasih itu satu sini sampai. Ya, ini mah hilangin Pak ya. Yang punya duit jangan ribut. Nah kemudian masih di bulan Syawal, apa lagi Pak? Kita wajib bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena waktu bulan Rajab doa kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Nah ini udah bulan Syawal masih ada ya kita. Berarti apa? Panjang umur. Alhamdulillah. Artinya Allah kasih lebih. Kan banyak kemarin yang lebaran pada lewat ya. Iya, lebaran hari takbiran masih bikin geplak. Pas lebaran pertama hati. Iya, makan bikin geplak sore pagi besok malam, capean, di lebaran mati. Ya emang gak ada Pak. Ya. Nah kemudian para bapak ya, itu yang kaitannya dengan hal halal itu penting Pak ya. Hal halal rumah saudara datengin, ya. Kalau nggak sempat datang, ya udah adain acara agama begini nih. Biar supaya apa? Kita saling memaafkan. Nah kemudian Pak, ini kalau dulu zaman Al-Maghfurah Ki Haji Nur Ali, ujung harapan itu masih homogen, penduduknya masih asli 100% orang ujung harapan, orang kampung sini. Ya paling ada mantunya orang Jawa, orang Melayu juga masih orang sini. Pahamnya juga masih sama. Kenapa? Karena gurunya satu, Al-Maghfurah Ki Nur Ali. Kalau sekarang ujung harapan itu udah mayoritas pendatang. Kalau diadu di pemilihan, kalau mau ngasih pemilihan kepala desa, ya kalau orang pendatang kompak semua dengan orang asli kompak semua, kalau orang Jawa berasli, kenapa? Banyakan orang pendatang. Iya. Dari katakan 120.000 hak pilih itu, saya tanya kemarin kalau nggak salah segitu, nanti 80, ya pasti itu mayoritas ada di perumahan-perumahan dan kampung-kampung yang notabene adalah pendatang. Datang ke ujung harapan bukan hanya orangnya saja, tapi juga membawa faham yang berbeda. Kalau yang punya toleransi, ini kan kadang-kadang yang tanggung-tanggung Pak, yang ribet. Kalau orang yang ngerti mah tidak ada masalah. Dulu Al-Maghfurah Ki Nur Ali itu kawan dekat dengan Pak Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri. Kalau yang tua-tua tahu kenal ya. Kalau yang muda masih yakin namanya doang mungkin ya karena ada sejarahnya.
Beliau pernah jadi Perdana Menteri kalau nggak salah tahun 55 kalau nggak salah ya. Nah, kalau nggak salah Pak, kalau salah ya aja sebelum lahir. Pak Muhammad Nasir itu orang yang maaf, anti tahlil, anti maulid. Sementara Al-Mafur lagi Nur Ali, amaliyahnya dia ala NU, walaupun dia bukan orang NU, tapi ala apa? Ala NU ya, tahlil, maulid, pokoknya kayak kita begini nih. Tapi beliau berkawan dekat dengan siapapun juga berkawan. Orang berbagai macam paham berkawan. Yang penting apa? Yes, Islam. Bahkan dengan orang di luar Islam juga berkawan juga. Ya. Dalam hal keduniaan, nggak boleh kita macam-macam ya. Kalau masuk ibadah ya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau dalam sesama agama Islam ada perbedaan pandangan seperti itu, harus toleran, harus tasamu. Ya, jangan dikit-dikit bid'ah gitu ya. Dikit-dikit bid'ah, waduh. Berantem mulu kita Pak. Sekarang mau begini aja, yang suka tahlil, yang suka maulid, yang kagak suka udah dengerin aja sana. Jangan berantem, besok ketemu salaman, udah kelar. Jangan berantem, jangan ribut. Makanya saya waktu taruhnya di Nurul Yakin sini saya bilang Pak ya, ada yang taruhnya 11, ada yang taruh 23. Ayo bareng-bareng, jangan pakai bikin musola baru, jangan. Biayanya mahal di musola. Tanahnya juga nggak ada. Ini udah bareng-bareng sholat, dia udah 8 rakaat selesai, udah mundur. Yang penting mah kita saudara. Tuh, itu lebih penting ketimbang kita gara-gara paham sedikit berbeda, marahan, bikin musola baru. Aduh, nggak maju-maju Pak Islam kalau begitu, ya. Dan tadi Al-Maqurah dengan Pak Muhammad Nasir itu dalam hal itu beda. Tapi Pak Muhammad Nasir kita diundang maulid datang. Tuh, datang. Kan enak kalau begitu ya. Enak. Sama-sama menghargai. Sama juga dulu kan dalam ceritanya Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Maliki kalau saya. Ketika sholat subuh. Nah itu kalau di tempat Imam Maliki ya Imam Syafi'i enggak bunut. Tapi kalau di Imam Syafi'i yang tanya Pak Maliki juga bunut begitu. Jadi saling menghargai. Indah Pak kalau saling menghargai begitu. Karena begini Pak, ibadah itu kan ada ibadah yang tempat, waktu dan caranya diatur. Di sini saya sampaikan ya. Tempatnya diatur, waktunya diatur, caranya diatur. Apa itu? Haji. Tempatnya di Makkah. Boleh Pak haji ke Bogor? Hah? Boleh haji ke mana asal muter di ya, orang PA juga. Iya. Haji hanya sah boleh di mana? Di Mekah. Ya. Waktunya juga waktu-waktu tertentu. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, jadi ada waktunya, nggak sembarangan sekarang nih bulan waktunya. Kita berangkat besok haji, besok dapat 5 hari pulang, nggak haji gua. Haji Paud kan itu nggak? Ya kalau haji kecil iya, umroh ya. Tapi kalau maksud haji yang benar tuh enggak. Nanti tungguin caranya diatur, harus pakai ihram. Agak bisa pakai haji begini nih, ya pakai baju yang dijahit kalau gitu ya, pokoknya bebas gitu, nggak bisa, harus pakai ihram ketika melaksanakan haji. Ntar kalau udah selesai tahallul baru bebas, ya. Itu ada aturannya, ya. Itu namanya apa? Ibadah. Kemudian ibadah yang kedua, ibadah yang tempatnya diatur, caranya diatur, tapi waktunya tidak diatur. Apa itu Pak?
umroh. Umroh sekarang boleh nggak Pak? Boleh. Kalau secara hukum boleh sekarang, walaupun pemerintah Arab tanggal 15 belum batasin, nggak boleh lagi umroh. Kenapa? Mau persiapan haji. Itu mah bukan karena nggak boleh agama itu mah. Karena apa? Aturan pemerintah persiapan ya. Bukan dari apa itu mah. Tapi kalau waktunya kapan saja, mau siang, mau malam, mau ada suku, mau ada isya, mau bulan puasa, bukan bulan puasa, silakan kalau punya duit. Pokoknya nanti gitu. Itu umroh Pak. Tempat, cara diatur, tapi waktunya tidak. Kemudian yang ketiga, caranya diatur, waktunya diatur, tapi tempatnya bebas. Apa? Sholat. Iya sholat. Caranya sesuai dengan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku. Bagi kamu melihat aku sholat. Nggak bisa Pak kita sholat selagu-lagunya. Sujud dulu baru ruku. Ya. Ada aturan. Tapi tempatnya bisa di mana saja. Walaupun tentu ada tempat-tempat yang afdol, ada afdoliyahnya. Boleh di masjid, bagus. Boleh di mushola, bagus. Boleh di lapangan, bagus. Di rumah, boleh. Ya, silahkan. Yang penting cara dan waktunya Pak. Ikutin edor nih. Kita mau pergi ke Bandung, tugas ini. Nungguin zuhur, zuhur sampai lewat 10 lagi, 12 lewat 10. Kita buru-buru. Udah, kita sholat duluan. Kita tinggal nungguin 10 menit lagi Pak. Kita sholat duluan udah tuh. Sah nggak Pak? Tidak sah, karena di luar waktu. Iya. Inna sholata kanat al mu'minat kitabang. Iya, itu kan udah diatur waktu-waktunya. Sama kayak bulan puasa, buka kan sesuai dengan waktu maghrib gitu. Ya, ghurub syams. Nah kalau kita 3-5 menit lagi dengan kita buka ya batal. Sholat juga begitu nggak bakalan diterima. Jadi nungguin waktu. Waktu. Jadi itu ya, tempatnya tidak diatur, cara dan waktunya diatur. Itulah sholat. Puasa juga ya. Kalau puasa Ramadan, waktunya juga ya Pak, diatur. Caranya juga diatur. Tapi tempatnya ya boleh di rumah puasa di mana aja. Jangan di rumah puasa, di tempat kerja nggak puasa. Ya, nggak bisa puasa. Silakan. Nah, kemudian ini yang keempat ini. Yang keempat adalah tempatnya, waktunya, caranya bebas, tidak diatur. Nah ini ibadah. Ibadah apa yang begitu? Ibadah ghair maqdud yang tidak berkaitan langsung dengan pensyariatan yang aturan-aturan itu. Contohnya apa? Nah ini acara kita nih saat ini. Kan intinya kita disuruh banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya. Fadhkurullaha katsiran. Suruh banyak-banyak kita berzikir. Caranya mau sambil duduk boleh, sambil berdiri boleh, naik motor boleh, sambil naik motor Pak, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar boleh, boleh. Karena nggak diatur caranya, waktunya, tempatnya, please. Acara begini tadi ini umpama guru kita Ustaz Taufik lambat datangnya, giliran zikrullah. Akhirnya apa? Penceramahnya kok aja datang duluan, ceramah duluan dah, zikrullah belakang boleh ya? Boleh. Orang terserah kita itu mah. Kan kalau diatur sama Allah langsung itu mah. Yang penting hidupnya zikir gitu. Ya. Ada orang mati. Iya. Kita tahlilin, boleh? Boleh. Kenapa? Orang tahlil.
Kalau ada orang mati kita paling dangdut tuh bid'ah. Cuma kita mati panggil dangdut biar senang semua berjoget. Itu bid'ah Pak. Nah kalau kita baca zikir rame-rame untuk menghibur siapa? Yang tuan rumah sahibul musibah, tidak apa-apa. Kemarin ramai itu di YouTube. Habis Fatihah, habis sholat, nggak ada Fatihah, nggak ada ajarannya, nggak ada tuntunannya. Habis sholat juga Pak, HP bisa, boleh nggak? Habis sholat nih, likum-likum. Karena dari tadi kita lagi sholat berbunyi baik, kita buru-buru buka, boleh nggak? Boleh. Masa baca Fatihah kagak boleh? Kan zikir. Bagusan mana buka HP Pak? Baca Fatihah. Itu bagusan Fatihah. Kok jadi kagak boleh? Gitu Pak ya? Apa katanya? Tidak ada tuntunannya? Iya. Kalau kita sholat zuhur tambahin 5 rakaat kurang. Ya. Sholat subuh lagi enak seger tambahin 3 rakaat. Nah, itu baru betul. Nggak boleh. Itu baru nggak boleh. Kenapa? Tuntunannya jelas. Tapi kalau menyebut atau berpikir kepada Allah itu umum. Silakan. Mau sambil jalan, berangkat kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja subhanallah. Terus baca. Habis sholat, silakan. Ya. Jadi paham ya? Nah, makanya kita jangan gampang membid'ahkan ya. Ulama-ulama kita, ulama NU juga tuh ulama besar. Mereka itu orang ahli semua Pak. Jago-jago kitab, jago-jago agama. Enggak mungkin ya membuat suatu tanpa dalil, tanpa aturan, enggak mungkin. Al-Mafurah juga menerapkan itu di ujung harapan. Prinsip-prinsip bersosialisasi bermasyarakat. Ini kan namanya bermasyarakat Pak ya? Iya benar bersosialisasi ini. Itu manfaatnya. 1 kali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Apa? Nih acara begini. Tuan rumah undang kita. Yang pertama, yang pasti kita udah berpikir dapat pahala. Yang kedua, tuan rumah udah menyediakan sedekah jamuan. Dapat pahala nggak tuan rumah? Insya Allah. Insya Allah. Tuan rumah manggil mau itu hasanah buat nambahin ilmu. Dapat pahala nggak? Mudah-mudahan dapat pahala. Yang nyampein juga, apalagi yang dengar juga dapat. Itu manfaatnya. Ditambah lagi apa? Yang tadinya nggak kenal bisa jadi saat ini baru kenal. Saya terus terang ngobrol sering sama Pak Arya. Tuh di rumah Durun. Ya. Sering ngobrol, mungkin lebih dari 5 kali. Ketemu di konter HP sama lagi ngisi pulsa. Iya, suruh Pak Haji itu. Cuma saya namanya kagak kenal, wajahnya tahu nih orang Nurul Yakin. Ya sering ngobrol, tapi namanya bapak apa sih? Makanya tadi sebelum saya naik, saya nanya dulu mau ketemu musola. Tuan rumah namanya siapa ya? Itu, ya. Jadi udah ngobrol ngalor gitu, baru tahu nama ya. Tadi saya nanya Don, yang kemarin undang siapa namanya ya? Tahu. Nggak tahu juga. Jadi dengan cara ini kan kita jadi kenal. Ya, kalau Pak Abu, Pak Roni, Pak apa ini? Toha ya, kenal sih. Karena anak itu kan lagi di rumah ya. Oh iya, apalagi orang pertama ini belum ada kabinet sipil udah ada di dekat saya sih dulu, Taufik ya. Iya, nomor dekat saya. Jadi kenal duluan. Nah, kalau Pak Nasution, saya namanya mendengar dari dulu. Itu abang saya Bang Taha, ngebon di belakang. Itu sering Pak Nasution. Cuma saya belum tahu orangnya mana. Baru ini saya tahu. Jujur benar. Karena setiap saya lewat sini kadang-kadang mau ngebak di kebun situ. Ya, dari sayuran di kebun.
Kagak pernah lihat Pak. Atau kalaupun saya lihat mungkin saya nggak tahu itu namanya bapak gitu. Iya. Iya, tapi kan ini ada manfaat jadi kalau besok jadi kalau ketemu saya nanya itu. Alhamdulillah itu pentingnya kumpul begini Pak nih. Manfaatnya banyak Pak, silaturahim. Ini kan silaturahim juga ya. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi zikir oke, sedekah oke. Zikir tadi Pak yang kita baca itu bukan hanya untuk almarhumah sahibul musibah yang dapat, bukan. Kita yang hadir di sini orang tua kita dapat kan, astagfirullahaladzim, kita dapat. Kita dapat ya. Waliwa hidayah untuk kedua orang tuaku. Semua yang hadir di sini orang tuanya didoain. Nah kan enak, orang-orang yang mau pisang kita yang dapat. Benar ya? Betul. Nah, iya. Kalau Pak Arya repotnya dong, warna kue, warna apa kue, ntar pakai nasi buri. Iya repot. Ya tentu pahalanya nggak sama kita. Nggak sama kali Pak. Kagak Pak. Dia mah beda. Pahala undang, pahala silaturahim, pahala sedekah, pahala zikir banyak. Kita, nah dapat pahala Pak. Zikir dan silaturahim. Itu dapatnya tuh. Ya, jelas kita. Makanya kalau banyak undang besok. Ya, kalau banyak undang lagi besok. Kenapa Bu, undang saya lagi? Siap Guru, siap. Jadi begitu Pak ya. Nah, ngomong capek juga ngomong Pak. Belum. Iya. Memang rencananya jam 10 selesai Pak. Jam 10 selesai. Ya, malaman juga banyak kan ntar jadi bergumuh lagi. Bukan malah enak ya. Ya karena saya sering Pak orang dengerin kalau pulang apa kali ngomong ceramahnya lagi. Malah mau ngomongin katanya. Apa ngomongin? Ya, ada sih orang kali kagak ada pahala itu. Ya, ceramah dikatain. Jangan Pak kita ya. Ini semuanya ilmu. Mudah-mudahan kurang kasih paham. Oh, gitu takdir ya. Kalau gitu besok udah datang kaya. Kayak bawa mungkin. Kalau kita makin malas, kalau kita jadi udah berpahala. Dah ini saja. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Yang namanya orang belajar Pak. Ini belajar ngomong ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah ya tolong diperbaiki Pak, disampaikan ke saya karena itu memang murid dari saya. Kalau benar ya memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.